Doa novena masa Prapaskah hari kedua, mohon pertobatan sejati. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas semua berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu atas anugerah masa Prapaskah yang mulai kami jalani. Masa yang sangat berahmat bagi kami untuk merenungkan dosa dan kesalahan kami, menyesalinya, dan meniatkan diri untuk bertobat. Semoga kami dapat mencontohi teladan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami juga mohon kepadamu, semoga Engkau memberkati kami sepanjang masa Prapaskah ini dengan rahmat-Mu yang kami panjatkan dalam novena ini. Bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh mengikuti novena ini dari awal sampai akhir, sehingga kami dapat memperoleh rahmat berlimpah dari-Mu. Ya Bapa, kami memuji dan memuliakan Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Novena hari kedua dengan tema pertobatan sejati. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memulai masa Prapaskah. Masa di mana kami mengambil waktu untuk sungguh merenungkan pengorbanan Putra-Mu untuk menebus dosa kami. Kami mengakui bahwa kami seringkali melakukan kesalahan dan dosa dalam kehidupan kami. Kami menyesali semua kesalahan dan dosa kami, dan kami mohon ampun atasnya. Engkau adalah Bapa yang Maha Rahim. Oleh karena itu, bantulah kami ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh meniatkan diri untuk melakukan pertobatan sejati dalam hidup kami dan kembali ke rumah-Mu, karena Engkau selalu menunggu kedatangan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 20. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu.
tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari kedua doa novena ini, kita bersama-sama merenungkan pertobatan anak bungsu dan kemurahan hati Bapa. Semua kita pada awal mula diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan yang menjadi warisan yang indah dari Tuhan. Namun dalam perjalanan waktu, kadang kita menggunakan kelebihan dan kekurangan kita untuk hal-hal yang tidak semestinya, yang akhirnya membuat kita jatuh dalam kesalahan dan dosa, sebagaimana halnya anak bungsu. Momen kelaparan yang terjadi pada anak bungsu adalah momen masa prapaskah bagi kita untuk merenungkan kembali dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan selama ini kepada Bapa. Masa prapaskah ini adalah saat di mana kita mengambil waktu untuk merenungkan dan menyadari kembali keadaan kita yang seringkali jatuh dalam dosa. Saat di mana kita merenungkan kembali bahwa di rumah Bapa ada makanan berlimpah, sementara kita terbelenggu kelaparan karena dosa dan kesalahan kita. Masa prapaskah adalah saat di mana kita menyesali semua kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan dan sungguh-sungguh meniatkan diri untuk kembali ke rumah Bapa melalui pertobatan sejati. Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih dan Maha Pengampun. Bapa yang selalu siap menerima kita kembali, apapun dosa yang telah kita lakukan. Maka mari kita menggunakan masa prapaskah ini untuk bertobat. Pertobatan bukan hanya tentang menyesali dosa, tetapi juga tentang mengubah arah hidup kita dan kembali kepada Bapa. Mari kita melakukan pertobatan sejati. Pertobatan sejati melibatkan pengakuan dosa, penyesalan yang mendalam, dan keputusan untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Bapa. Bapa yang Maha Kasih tidak pernah lelah menunggu kita untuk kembali kepadanya. Ia selalu siap mengampuni dan memulihkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah Putra Allah yang telah mengosongkan diri dengan menjadi hamba untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Di awal masa prapaskah ini,
kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan dosa kami, menyesalinya, dan sungguh-sungguh mau bertobat. Isilah diri dan hidup kami dengan ketekunan untuk melaksanakan ajaran dan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa dalam persatuan dengan Bunda Maria, Ibu-Mu, memohon pertobatan sejati. Kami memohon ini untuk kami, keluarga kami, dan semua keluarga di dunia. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk intensi kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau menganugerahkan masa Prapaskah sebagai masa untuk kami bertobat dari dosa dan kesalahan kami. Engkau begitu baik karena selalu menunggu kami dan mengharapkan kami meninggalkan dosa dan kesalahan dan kembali ke rumah-Mu. Anugerahkanlah kami Roh Kudus sehingga memberikan kekuatan kepada kami untuk mengakui, menyesal, meninggalkan dosa kami, dan berusaha mengikuti perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, anugerahkanlah kepada kami rahmat pertobatan sejati dalam hidup kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.